Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu tanggal 24 November tahun 2024 di Minggu akhir tahun gerejawi tertulis dalam kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya, sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaannya kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah istilah yang sudah sering kita dengarkan dalam setiap minggu akhir tahun gerejawi, yaitu istilah dari bahasa Latin memento mori, yang artinya ingatlah akan hari kematianmu. Istilah memento mori merupakan teori Latin abad pertengahan yang pada intinya menjelaskan bahwa hidup manusia di tengah dunia ini hanyalah sementara dan suatu saat pasti akan berakhir. Hal inilah yang kita renungkan dalam minggu akhir tahun gerejawi saat ini. Bagaimana kita sebagai orang percaya menaruh harap dan pandangan iman kita akan suatu kehidupan yang baru yang kelak akan kita jalani ketika Tuhan menghadirkan langit dan bumi yang baru. Seperti biasanya di minggu akhir tahun gerejawi, kita akan mengenang kembali saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Nama-nama mereka yang telah meninggal dunia di sepanjang satu tahun gerejawi akan dibacakan. Jikalau pada saat minggu akhir tahun gerejawi nama-nama mereka dibacakan, tentunya hal itu bukan hendak ingin mengungkit kesedihan keluarga yang ditinggalkannya. Namun hal itu hendak mengingatkan kita bahwa mereka juga pernah ada dan hidup bersama-sama dengan kita. Namun kini mereka telah kembali kepada Tuhan Allah, Sang Pencipta, dan mereka beristirahat dalam damai. Sebagai orang-orang yang mengasihi mereka, kita harus tetap memiliki iman dan pengharapan yang teguh bahwa suatu saat nanti para orang percaya akan berjumpa kembali dalam suatu suasana kehidupan yang baru dalam keabadian di surga yang kekal. Saudara terkasih, khotbah minggu akhir tahun gerejawi saat ini diambil dari kitab Daniel yang mengesahkan suatu penglihatan Daniel tentang apa yang akan terjadi kelak pada akhir zaman. Sebelumnya kita perlu mengingat siapakah Daniel itu. Daniel adalah seorang Israel sejati, hamba Tuhan Allah yang taat dan setia beribadah kepadanya. Adapun arti nama Daniel adalah Tuhan adalah hakimku. Daniel adalah seorang yang berhikmat, dan kepadanya Tuhan memberikan karunia
untuk menafsirkan mimpi. Adapun situasi kehidupan Daniel saat itu adalah seorang yang berstatus tawanan yang turut diangkut dari Yerusalem ke pembuangan Babel. Daniel dan ketiga orang sahabatnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dipilih dan dipekerjakan di istana Raja Nebukadnezar karena mereka dipandang sebagai orang yang berhikmat. Kehadiran mereka di sana sungguh mendatangkan berkat dan sukacita, sehingga mereka disenangi oleh Raja. Walaupun ada saja pihak yang tidak senang dengan mereka, sehingga pada akhirnya kesetiaan mereka pun terhadap Allah diuji. Sekalipun mereka diancam, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa dan ketiga sahabatnya dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, namun mereka dapat lepas dari segala ancaman mara bahaya itu, sebab Tuhan menyertai hambanya. Atas apa yang dialami oleh Daniel, membuat Raja Darius memerintahkan semua orang untuk menyembah Allah Israel, sebab dialah Allah yang kekal, yang telah menyelamatkan Daniel. Dialah Allah yang mempunyai pemerintahan dan kuasa yang tidak akan berakhir. Sejak itu Daniel mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Raja Darius dan juga pada zaman pemerintahan Raja Kores, Raja Persia. Jemaat yang terkasih, pada umumnya mimpi sering kita anggap sebagai bunga-bunga tidur yang menghiasi waktu istirahat kita. Tentunya beragam mimpi yang telah kita lewati. Kadang ada mimpi yang penuh dengan sukacita, namun kadang ada juga mimpi buruk. Perihal mimpi ini juga beragam pandangan setiap orang. Ada yang menganggapnya hanya sebagai bunga tidur, namun kadang ada juga menganggapnya sebagai suatu pertanda, sehingga banyak orang yang ingin tahu apa arti mimpinya. Bahkan tak jarang ada saja orang yang mencari ahli tafsir mimpi. Hal yang sama juga dialami oleh Daniel, di mana selain dari seorang hamba Tuhan yang dapat menafsirkan mimpi, Daniel juga mengalami berbagai mimpi. Mimpi itu merupakan penglihatan yang Tuhan nyatakan baginya atas apa yang kelak akan terjadi. Hal itulah yang sangat jelas dapat kita lihat pada pasal 7-12 dalam kitab Daniel ini, yang dinyatakan oleh Allah bagi Daniel lewat kehadiran mimpi di dalam tidurnya. Kitab Daniel pasal yang ke-7 ini menceritakan tentang penglihatan Daniel pada masa pemerintahan Raja Belzazar, Raja Babel. Daniel bermimpi tentang kehadiran 4 binatang besar yang melambangkan 4 kerajaan yang silih berganti menguasai dunia ini. Yang pertama adalah Babel, yang kedua adalah kerajaan Media, yang ketiga adalah Persia, yang keempat adalah kerajaan Yunani yang dipimpin oleh Alexander Agung. Daniel melihat dunia yang penuh dengan kekacauan dan ketidakpastian. Berbagai persoalan datang silih berganti yang diakibatkan oleh para penguasa dunia yang tidak takut akan Tuhan, sehingga timbullah peperangan. Lewat penglihatan Daniel itu, ternyata Tuhan memberikan kesempatan bagi orang jahat untuk menguasai kekacauan di tengah dunia ini. Dengan melambangkan 4 binatang yang besar sebagai 4 kerajaan yang besar di tengah dunia ini, tetapi kekuasaan kerajaan-kerajaan tersebut tidak dapat bertahan lama ketika mereka mengandalkan kehebatannya masing-masing dalam hal menindas orang-orang lain, terlebih menindas bangsa Israel selaku bangsa pilihan Tuhan. Sebab akan tiba saatnya di mana mereka bangsa-bangsa yang tidak takut akan Tuhan itu, yang disebut sebagai musuh Allah, yang menganiaya orang-orang percaya, kelak akan dihukum. Akan tiba saatnya Sang Hakim Agung yang disebut dalam perikop ini, Anak Manusia, dia akan datang menghakimi setiap orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Daniel melihat bahwa yang berkuasa itu seperti seorang yang lanjut usianya. Pakaiannya putih dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Penggambaran ini mengartikan bahwa Allah itu adalah agung dan perkasa. Lalu dia memberikan kuasa itu pada seorang anak manusia sebagai raja, dan kekuasaannya
kekal untuk selama-lamanya. Saudara terkasih, lewat penglihatan Daniel ini, sesungguhnya hal itu mengantarkan kita ke dalam suatu pemahaman dan pengetahuan yang semakin mendalam tentang keberadaan Tuhan Allah yang sungguh agung dan berkuasa. Tidak ada kuasa apapun yang dapat menandingi kuasa Allah. Sekalipun di tengah dunia ini terdapat berbagai kuasa yang selalu berupaya untuk menghempaskan kehidupan orang percaya, namun semua itu hanyalah bersifat sementara saja, sebab segala sesuatu ada dalam kendali Allah. Apa yang kita pelajari lewat kitab Daniel ini memberikan suatu pemahaman kepada kita bahwa kelak akan terjadi suatu suasana penghakiman yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang merupakan hakim pada akhir zaman, yang akan menghakimi setiap orang yang hidup dan yang mati seturut dengan perbuatannya. Oleh karena itu, kita tentunya merindukan menjadi pribadi yang kelak turut serta dan tinggal dalam keabadian yang telah Tuhan siapkan itu. Untuk itu, mari tunjukkan kesetiaanmu di hadapan Tuhan dengan berpegang teguh pada firman-Nya. Jangan goyah dalam menghadapi segala kesusahan, melainkan tetaplah setia beriman dan berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Mendengarkan kisah penglihatan Daniel tentang Allah yang agung dan kekal, sesungguhnya mengingatkan kita untuk tunduk di hadapan Tuhan Allah dan sungguh menyadari bahwa kita sebagai manusia sungguh sangat terbatas. Sebanyak apapun hartamu, sekuat dan seberkasa apapun engkau, seberapa banyak pun pengikut dan pengawalmu, tidak akan ada seorang pun yang berdaya ketika berhadapan dengan Dia yang Maha Kuasa, yang mempunyai kerajaan yang kekal itu. Oleh karena itu, berhentilah menyombongkan diri, buanglah sifat angkuh di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamamu manusia. Akan tetapi, selalulah merendahkan hatimu, sebab orang yang merendahkan hatinya akan Tuhan tinggikan pada waktunya. Hari ini istilah memento mori mengingatkan kita bahwa hidup ini begitu fana. Karena itu renungkanlah apa arti dan tujuan hidupmu. Ingatlah memento mori. Ingatlah akan hari kematianmu. Maka dengan demikian, jalanilah kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Taburlah segala kebaikan dan kebenaran, agar hidup yang kita jalani saat ini berarti dan bermakna bagi sebuah orang. Satu hal yang perlu kita yakini dalam hidup ini adalah perlunya keselamatan yang kekal, dan itu hanya ada dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Dialah Sang Juru Selamat dunia ini, Hakim Agung yang kelak, yang akan menghakimi setiap orang, di mana orang yang tidak percaya akan dihukum, dan orang yang percaya pada Tuhan Yesus akan beroleh hidup yang kekal, yaitu di surga yang abadi, tempat di mana Tuhan Allah bertahta. Karena itu percayalah senantiasa hanya kepada Tuhan Allah Bapa kita di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, sebab hanya Dialah yang mempunyai kekuasaannya kekal dan kerajaannya tidak akan lenyap. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang mempunyai kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaannya kekal sampai selamanya. Tuntun kami dalam kehidupan ini, agar selalu setia percaya kepadamu, menantikan harinya Tuhan, di mana Engkau akan membawa kami ke tempat yang abadi itu. Oleh karena anugerah keselamatan yang telah kami peroleh dalam pengorbanan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, ya Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Amin.